Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, pertama-tama segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersyukur karena dalam kesempatan sore kali ini kita masih diberikan nikmat, hidayah, kesehatan, sehingga kita bisa bersua kembali meskipun lewat kajian udara, kajian kitab Tafsir Ibnu Katsir. Tak lupa juga sholawat ma'asalam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik mitra Pas FM yang dirahmati Allah, senang rasanya sore kali ini kita bisa bersua kembali dalam program kajian kesayangan kita bersama, kajian kitab Tafsir Ibnu Katsir Mitra Pas. Dan tentunya nanti Anda bisa bergabung, berdiskusi bersama kami sesuai tema Mitra Pas. Anda bisa masuk melalui SMS ataupun juga WhatsApp tentunya di 085277999101, dan untuk line telepon bisa Anda manfaatkan lewat 0295 385877. Sore kali ini kami juga live menggunakan audio visual, jadi Anda bisa komentar di fanpage kami Radio Pas FM Pati 2 ya, atau untuk pengguna WhatsApp lebih mudah karena selain Anda bisa kirim melalui tulisan atau teks, Anda bisa berkirim voice note Anda. Silakan. Anda bisa menggunakan media mana yang membuat Anda nyaman berdiskusi bersama kami. Dan untuk kesempatan sore kali ini meneruskan episode berikutnya karena surat Al-Mu'minun Rabu yang lalu sudah selesai, sudah hatam Mitra Pas. Kita lanjut di surat An-Nur, tentunya ayat yang pertama hingga akhir insya Allah. Dan sore kali ini sudah rawuh di studio 1 Radio Pas FM Pati untuk memberikan pencerahan kepada kita semua. Beliau adalah Al-Ustadz Abdul Kholiq Syafi MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambul Ulum Sukolilo Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara bihadihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Amma ba'd. Mitra Pas FM dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, dan juga sahabat saya Mas Ari yang selalu setia menemani kajian Tafsir Ibnu Katsir, kita berdoa dan berharap kepada Allah semoga apa yang telah kita perjuangkan dalam rangka niat ikhlas li'ila'i kalimatillah, Allah memberikan ridha dan menganugerahkan keberkahannya kepada kita semua. Baiklah Mitra Pas FM dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kajian kita Surah An-Nur. Alhamdulillah pada kesempatan yang bahagia ini kita bisa memulai Surah An-Nur. Jadi kita telah menghatamkan Surah Al-Anbiya, Surah Al-Hajj, terus Surah Al-Mu'minun, dan sekarang kita memasuki Surah An-Nur. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang selalu cinta kepada Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun.
Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Suratun ay hadhihi surah utawi ikilah surah angzalnaha wasnurunaken sapa ingsun ing surah wa faradnaha lan wis merdoaken sapa ingsun ing surah wa angzalna lan wis nurunaken sapa kita fiha ing dalem surah ayatin pirang-pirang ayat bainatin kang jelas la'allakum supaya sira kabeh iku tadzakaruna padha iling kabeh. Az-zaniyatu utawi wadon kang gawe zina wazani lan wong lanang kang agawe zina fajlidu mongko becik nyambuka sira kabeh kulla wahidin ing saben-saben suwiji minhuma saking karone az-zaniyah wazani mi'ata jaldatin kelawan 100 cambukan wala ta'khudkum lan aja ngalap sira kabeh bihima kelawan karone yaiku azani wazaniyah bi apa ra'fatun rasa welas fi dinillahi ing dalem negake agamane Allah ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh ana iku tukminuna padha iman kabeh billahi kelawan Allah wal yaumil akhir lan iman kelawan dina akhir wal yashhad lan becik nyekseni adzabahuma ing oleh nyambuk iku mau nyambuk keduanya sapa taifatun sekelompok minal mukminina saking pira-pira wong kang iman. Allah Subhanahu wa taala menerangkan di awal dari surah An-Nur ini adalah bahwa hadhihi surah anzalna fiha tambihun alal i'tina'i biha wala yanfa ma'adaha. Jadi surah ini diturunkan sebagai peringatan, memperingatkan dengan al-hudud. Al-hudud itu berarti adalah hukuman-hukuman yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis. Jadi hukuman yang ditentukan oleh Al-Quran dan hadis itu disebut al-hudud. Sedangkan hukuman yang belum disebutkan Al-Quran dan hadis, yang mana hukumannya ini ditentukan oleh qadhi atau hakim setempat atau pemerintah setempat, ini disebut takzir. Maka dalam pesantren itu ada istilah takziran. Jadi itu hukuman yang ditentukan oleh otoritas setempat. Kalau anak pesantren ada yang dicukur gundul, ada disuruh nguras sekolah, ini namanya takzir. Nah, sedangkan hukuman yang jelas dari Al-Quran dan hadis itu namanya al-hudud. Wa faradnaha qala Mujahid wa Qatadah ay bayyana al-halal wal haram wal amru wan nahyu wal hudud. Jadi wa faradnaha ini artinya Al-Quran telah menjelaskan. Al-Quran ini fungsinya menjelaskan mana halal, mana haram, apa perintah, apa larangan, dan al-hudud, batasan-batasan. Jadi Al-Quran itu dijadikan sebagai way of life, jalan hidup. Orang memahami Al-Quran itu tidak hanya teksnya saja, tapi apa maksud yang ada di kandungan Al-Quran tersebut. Kemudian bagaimana cara kita memahami Al-Quran? Tentu kita cara memahami Al-Quran adalah mengikuti para ulama-ulama terdahulu di dalam memahami Al-Quran. Ayat terakhir dari surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan yang benar. Jalan yang benar itu yang bagaimana? Yaitu siratal ladzina an'amta alaihim,
jalannya orang-orang yang telah engkau berikan nikmat. Bukan sirotoka, bukan jalan engkau. Karena kalau jalan engkau kita tidak bisa meniru langsung Allah. Karena sifatnya Allah adalah mukhalafatul lil hawadisi. Allah berbeda dengan makhluk. Bagaimana mungkin kita bisa meniru Allah? Jadi bagaimana agar bisa sampai siratal mustaqim? Ya tiru cara para pendahulu, para ulama-ulama, salafus soleh. Kemudian meniru sampai tabi'in. Tabi'in meniru para sahabat, sahabat meniru dari Rasulullah SAW. Jadi Al-Quran itu tidak boleh ya ditafsirkan, dimaknai, diterjemahkan sesuai perspektifnya masing-masing, tidak boleh. Jadi harus mengikuti bagaimana pandangan ulama memaknai ayat ini dan begitu seterusnya. Az-zaniyati waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Nah, ini kita masuk ke dalam al-hudud, yaitu hukuman-hukuman yang ditentukan oleh Al-Quran. Yang dibahas adalah ayat ini menerangkan tentang hukum had kepada orang yang berbuat zina. Di dalam sini walil ulama fihi tafsilun. Ulama berselisih pendapat. Bagaimana perselisihan pendapatnya? Fa inna zani la yakhlu ayyakuna bikron wa huwa alladhi lam yatazawwad aw muhsanan wa huwa alladhi qad wata'a fi nikahi sahih. Di dalam menentukan hukuman bagi orang yang berbuat zina, ulama ini mempunyai rincian. Yaitu pertama kepada orang yang berbuat zina yang belum menikah atau alladzi lam yatazawwaj. Kemudian yang kedua ada hukuman bagi pezina yang sudah menikah. Nah, ini dibedakan. Pendapat wa hujjatul jumhur, ya, pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, yaitu menetapkannya sebagaimana yang ada di dalam hadis sahih, baik sahih Bukhari dan sahih Muslim, dari riwayat Az-Zuhri, yaitu saya baca hadisnya, an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud an Abi Hurairah wa Zaid bin Khalid al-Juhaini fil aqrabaini alladaina ataya Rasulullah. Jadi suatu saat ada dua orang A'rab yang datang kepada Rasulullah. Kemudian salah satu dari mereka bercerita, wahai Rasulullah, inna bani hadha kana asifan, yakni ajiran ala hadha fazana bi imraatihi. Anak laki-laki saya ini bekerja dengan majikan ini. Kemudian ia berbuat zina dengan istri dari majikan tersebut. Nah, terus Arabi tersebut mengatakan faftadaitu ibni minhu bimi'ati syatin wa walidatin. Saya menebus kesalahan anak saya itu dengan memberikan satu induk, ya, bimi'ati syatin, satu induk kambing dan 100 kambing yang bukan indukan. Fasa'altu ahlal ilmi, kemudian saya bertanya kepada ahlul ilmi, fa'ahbiruni anna ala ibni jildu mi'atin wa jildatu wa taghribu amin. Saya bertanya, kemudian ahlul ilmu itu mengatakan anak saya harus dicambuk dan diasingkan, dipenjara, ya, diasingkan selama 1 tahun. Kemudian untuk wanita tersebut karena sudah bersuami harus dirajam. Dirajam itu artinya dilempar batu, diantemi. Ya. Kemudian Rasulullah bersabda, walladzi nafsi biyadihi la aqdiyanna bainakuma bi kitabillahi ta'ala. Rasulullah bersumpah. Jadi kalimat ketika sumpah itu berarti Nabi itu ya tensinya sedikit tinggi. Demi Allah, ya. Saya akan memberikan hukuman sesuai kitab Allah. Yaitu Rasulullah mengatakan, al-walidatu wal ghanam rudda ilaika. Kambing-kambingmu dan indukanmu ini semua dikembalikan kepada kamu. Anak laki-lakimu harus dicambuk dengan 100 cambukan.
wa taghribu amin, dan harus diasingkan selama 1 tahun. Kemudian Nabi mengutus Unais, ya. Unais itu adalah seorang laki-laki dari Bani Aslam kepada wanita istri dari majikan itu. Setelah didatangkan kemudian Nabi merajamnya. Nah, jadi dari hadis ini jumhur ulama mengatakan membedakan hukuman bagi siapapun yang belum menikah berbuat zina, maka hadnya hukumannya itu dicambuk 100 kali. Adapun bagi orang yang muhson yang sudah menikah, maka yaitu dicambuk dilempar batu, dirajam. Qala Imam Malik, Imam Malik berkata, hadatsani Ibnu Syuhaib akhbarana Ubaidillah bin Abdillah bin Ubah bin Mas'ud anna bin Abbas akhbarahu anna Umar qama fa hamidallahu asna alaihi. Ini Imam Malik menceritakan tentang pidatonya Umar. Umar berpidato. Amma ba'd ayuhan nas fa inna Allah ta'ala ba'asa Muhammadan bil haqqi wa anzala alaihi alkitaba fa kana fima anzala alaihi ayatul rajmi. Ayuhan nas, wahai manusia, sesungguhnya Allah mengutus Nabi Muhammad bil haq, dengan kebenaran, dan Allah memberikan hukuman, ya, rajam ya, kepada siapa saja yang telah berbuat zina dan dia muhson, sudah mempunyai suami atau istri. Jadi berbicara tentang rajam itu kan ngeten, ya. Ini adalah nasah dan mansuh. Ayat tentang rajam itu sudah dihapus dari Al-Quran, tetapi hukumnya masih berlaku. Jadi ayatnya dulu itu asyaikhu wa syaikhatu idza zanaya farjumuha albatah. Ini ayatnya sudah tidak ada dalam Al-Quran, tapi prakteknya hukumnya masih ada. Dan dibuktikan Rasulullah juga menegakkan hukum rajam. Terus ada ayat itu yang ayatnya masih ada di Al-Quran, tetapi hukumnya sudah tidak terpakai. Seperti kewajiban berwasiat ketika akan mati. Kutiba alaikumul wasi. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul wasiyatu in taraka khaira. Al wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Ini adalah ayat mewajibkan wasiat sebelum meninggal. Ayatnya masih, tapi ketentuan hukumnya sudah dicabut. Jadi itu pentingnya mengetahui nasah dan mansuh. Bahkan Umar bin Khattab itu keras, ya. Umar berkhutbah, berpidato di hadapan para kaum muslimin, dan Umar itu menekankan tentang pentingnya hukuman rajam. Inna la najidu minar rajmi budan. Fa innahu haddun min hududillah ta'ala. Ala wa inna Rasulullah qad rajama wa rajamna ba'dahu. Umar berkata bahwa ayat rajam ini meskipun sudah terhapus dalam Al-Quran, tapi kami dan Rasulullah melaksanakan rajam, kami juga melaksanakan rajam. Walaula ayyakula qailuna inna Umar zada fi kitabillah ma laisa fihi la katabtu fihi fi nakhiyati minal mushaf. Bahkan Umar berstatement, seandainya saya tidak khawatir ada anggapan bahwa Umar menambahkan ketentuan kitabullah, maka saya akan menulis ayat rajam tersebut di pinggiran mushaf. Saking pentingnya rajam. Jadi Umar ini berpesan begitu. Kemudian Umar ini juga mewanti-wanti, ala innau sayakunu qaumun min ba'dikum yukadzibuna birrajmi wa syafaati wa bi adabil qabri wa yakumu yakhrujuna minan nari ba'da mastahsyau. Jadi nanti di akhir zaman itu ada kaum yang mereka ini mendustakan tentang ketentuan hukum rajam dan tidak percaya syafaat dan juga tidak percaya adab siksa kubur. Dan mereka tidak mengakui setelah orang masuk neraka ada yang diampuni, diangkat di surga. Dan ini ternyata sudah banyak. Jadi apa yang dikhawatirkan Umar sudah banyak. Banyak orang-orang yang tidak mengakui adanya rajam. Karena menganggap
ayat itu sudah dinasah, padahal jelas dalam konteks ilmu nasah mansuh itu kan ada beberapa pembahasan, ada yang ayatnya masih tapi hukumnya nggak dipakai, seperti tentang wasiat sebelum mati, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khaira. Ada yang ayatnya sudah dihapus tapi ketentuan hukumnya masih berlaku, yaitu ayat tentang rajam, asyaikhu wa syaikhatu idza zanaya farjumuha albatah. Dan Rasulullah melaksanakan hukum rajam. Dan kami, kata Umar, juga melaksanakannya. Nah ini. Waqad amara Rasulullah bi rajmi hadhil mar'ah. Ini dibuktikan dari hadis sahih tersebut. Rasulullah memerintahkan untuk menghukum rajam kepada majikan wanita yang berzina kepada itu ajir itu karyawannya. Terus ini juga ada pendapat banyak sekali ini tentang zina. Di antaranya bahkan Imam Ahmad bin Hambal itu kalau ada wanita atau laki-laki yang muhson, yang sudah berkeluarga, kemudian berzina, itu malah dihukum 2 kali. Yaitu pertama dicambuk, setelah dicambuk kemudian dirajam. Nah, beliau-beliau ini mengatakan kami merajamnya karena kita mengikuti ayat ini, ayatnya fajliduhuma. Kemudian setelah dicambuk maksud saya. Jadi dicambuk, dijilat itu dicambuk dulu karena kami mengikuti ayat fajlidu minhuma. Setelah dicambuk kemudian kami rajam, kami lempari dengan batu karena kita mengikuti sunnah Rasulullah. Jadi terus kenapa tentang zina ini kok sampai mencuri perhatian besar? Bukan mencuri ya, ini dibahas dengan apa nih namanya? Dibahas dengan sangat penting. Karena di dalam maqasidus syariah itu ada al-kulliyatul khomsah, ada 5 hal yang dijaga oleh Islam dan ini akan menjaga peradaban manusia. Pertama adalah ad-din, menjaga agama. Maka barang siapa yang merusak akidah itu juga ada ancamannya. Kedua adalah menjaga tidak merusak akal. Maka apapun yang dapat merusak akal itu ada hukumannya. Yang ketiga menjaga nyawa. Jadi nyawa itu sangat dihargai. Wa man ahyaha faka'annama ahyana nasa jami'a. Barang siapa yang memberi kehidupan satu manusia, pahalanya sama dengan menghidupi seluruh manusia. Yang keempat ini menjaga nasab. Menjaga nasab itu ya dengan hudud, dengan ancaman-ancaman keras. Karena perzinaan ini dapat merusak nasab. Sekali berorang jahiliyah saja. Orang jahiliyah itu orang Arab Quraisy. Mereka penyembah berhala, tapi mereka itu mempunyai etika. Di zaman jahiliyah itu mereka tetap nikah secara mereka. Mereka sangat tidak menyukai perbuatan sifah atau zina. Karena ini dapat merusak harkat dan martabat manusia. Maka ketika Nabi mendapat nubuwah, orang yang nikahnya masih di era-era nikah jahiliyah itu tidak tajdidun nikah, tapi masih dianggap sah. Karena ini saking orang-orang Arab itu menjaga tidak berbuat zina, karena efek dari zina itu dapat merusak harkat dan martabat manusia. Karena manusia ini mempunyai harkat dan martabat kan karena mempunyai keturunan yang jelas. Dari siapa. Terus juga ini juga termasuk sebuah penghargaan yang besar bagi kaum Hawa. Sehingga wanita ini di dalam Islam itu ditempatkan dalam kasta tertinggi. Bahkan ada surah itu namanya surah An-Nisa. Wanita dalam Islam itu ditempatkan sebagai seorang ratu. Untuk mendapatkannya harus membutuhkan perjuangan. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Wanita dilindungi. Jadi dengan protokoler. Kita tahu orang-orang yang terhormat itu untuk menemuinya saja penuh dengan protokoler. Kita mau ketemu Pak Presiden itu harus protokoler. Lah wanita dalam Islam itu sang ratu. Sehingga tidak mudah untuk dilecehkan. Tidak mudah untuk
didapatkan, harus melalui prosedur yang jelas dengan penghormatan yang setinggi-tingginya. Karena wanita ini adalah ratu, maka dimuliakan dengan ketentuan-ketentuan yang menjaga kehormatannya. Kemudian yang kelima adalah menjaga harta. Jadi ini adalah al-kulliyatul khamsah yang menjadi maqasidus syariah, menjaga akidah, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga nasab, dan juga menjaga harta. Maka ini sangat dilindungi. Wal yashhad adabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Jadi salah satu ketentuan menghukum cambuk ataupun rajam, pertama wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah. Jadi harus adil ya. Ya jangan, enggak usah pakai seake-seakenan. Jadi hitungannya 100 ya 100, enggak boleh dikurangi. Ada ancaman bagi para pelaku hukum yang suka mengurangi atau menambahkan hukuman-hukuman, mengurangi karena kasihan, menambahkan karena dorongan nafsu kebencian. Ini semuanya akan diancam Allah dengan siksa yang sangat pedih bagi para hakim. Jadi benar-benar harus berlaku adil. Kemudian hukumannya ini harus disaksikan ta'ifatu minal mu'minin. Karena ini nanti menjadi pelajaran ya. Pelajaran bagi seluruh umat Islam betapa besarnya hukuman bagi orang yang merusak nasab. Wal yashhad adabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Jadi hukuman yang keras ditimpakan kepada para perbuatan zina, karena efek kerusakan yang ditimbulkan dari zina ini juga akan sangat berbahaya sekali. Di manusia itu mulia karena nasabnya. Kalau nasabnya dirusak, maka manusia tidak mempunyai kemuliaan. Demikian penjelasan dari awal surah An-Nur yang ini memang langsung secara khusus spesifik ini menerangkan tentang ancaman-ancaman bagi orang-orang yang merusak nasab. Karena nasab begitu mulia bagi manusia dan menjadikan manusia menjadi harkat bermartabat. Demikian penjelasan, ini hanya 2 ayat saja. Ini sebenarnya penjelasannya banyak sekali, tapi hanya secara garis besar saja. Semoga bermanfaat. Selanjutnya kita buka session dialog interaktif. Monggo Mas Ari. Baik, Mitra Pas, untuk Anda yang ingin berdiskusi bersama kami, silakan Anda bisa masuk ya. Telepon boleh di 0295385877. Ada yang sudah bergabung, coba saya terima satu persatu. Assalamualaikum Pak Sef Empati. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa di mana Bapak? Dari Mas Udin di Juwana, Mas Ari, langganan biasa. Monggo silakan Mas Udin. Ya, ini ada satu hal yang cukup menggelitik Pak Ustadz ya. Tadi diterangkan bahwa orang Arab jahiliyah itu ketika sudah masuk Islam, mereka tidak perlu mengulangi pernikahannya. Nah ini bagaimana dengan kasus yang sekarang? Misalnya ada 2 orang sepasang suami istri yang tadinya non-muslim, kemudian mereka menjadi mu'alaf dan masuk Islam. Apakah mereka juga harus mengulangi pernikahannya lagi seperti semula gitu? Pak Ustadz, mohon penjelasannya. Itu aja, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melihat kasus yang ada di Arab masa jahiliyah dulu tidak usah ngulang nikah, ada riwayat seperti itulah. Untuk yang sekarang bagaimana nih Ustadz? Monggo. Jadi berbeda ya, orang-orang Arab jahiliyah itu cara nikahnya mereka menggunakan ketentuan sebagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya ada sehotnya, ada qabil tuh, ada ijab qabul, ada saksi dan ada wali. Jadi ada syariatnya Ustadz ya? Iya, jadi mereka itu rusak secara keyakinan kepada ketuhanan, tapi moral mereka dalam menjaga nasab itu masih baik lah. Orang Arab itu suka disebut namanya itu suka. Misalkan saya Abdul Khalik bin Kiai Ahmad Syafi'i bin Kiai Asnawi bin Kiai Abdul Hanan, terus itu suka. Tapi kalau orang Indonesia kan kalau disebut nama ayahnya kan malah tersinggung. Jadi salah satu kemuliaan orang Arab itu mereka bangga dengan nasab-nasabnya. Muhammad bin. Jadi mereka itu secara culture budaya itu masih mengikuti cara nikahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi ndak perlu dirubah ya. Seperti orang sunat itu. Orang sunat itu kan juga ajaran dari Nabi Ibrahim yang tentunya telah dilegalisasi di dalam Islam. Lah kalau yang sekarang itu tidak sama ya. Jadi tidak semua dijustifikasi ya, dihukumi secara rata tidak bisa. Ketika kita melihat perkawinan orang non muslim sekarang ketika masuk Islam, ya tentu harus mengulangi pernikahannya lagi ya. Yang dulu-dulu jadi ya anggap diampuni,
sekarang diakatkan lagi karena memang ini cara membedakannya bagaimana ya, syariat tentu yang membedakan ini syariat. Jadi berbeda cara nikahnya orang jahiliyah dulu dengan orang non muslim sekarang. Oke. Dan untuk menikah kembali ini kan juga syaratnya tidak jelimet nggak Ustaz nggih? Ya. Yang penting ada beberapa syarat syariat sudah dan murah meriah tentunya. Bisa diakali. Yang penting pernikahan suci ini tetap dilaksanakan seperti itu. Tidak usah terus geden-gedenan, sewa hotel segala macam, tidak usah nih Ustaz nggih. Karena itu memang hanya perintilan-perintilannya ya, seremonialnya. Baik, untuk Anda mitra pas yang bergabung Anda bisa masuk di 02953858877 untuk yang telepon. SMS WhatsApp bisa kirim voice note Anda, teks juga boleh di 085277999101. Ini yang sudah masuk, ini kayaknya sensitif pertanyaannya Ustadz. Dari hamba Allah, ini menanyakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, kita ini kan hidup di Indonesia, di mana sekarang kita juga mengikuti hukum yang ada di Indonesia, dan kita maklum ya, karena memang bukan hukum syariat Islam yang diterapkan di Indonesia. Undang-undangnya juga versi undang-undang negara kita Indonesia yang harus kita hormati juga. Bagaimana cara tobat orang yang pernah berzina di negara seperti Indonesia ini, karena memang tidak berlaku hukum rajam dan sebagainya. Kalau di Aceh masih ini ya, cambuk-cambukan masih yang seputar seperti itu, masih dalam proses panjang tentunya. Ini bagaimana kalau orang Indonesia sudah kadung berzina, baik itu zina muhson ataupun yang masih perjaka atau perawan yang non muhson, guiru muhson tentunya, ini tobatnya bagaimana Ustadz? Karena kondisinya kan di Indonesia seperti ini. Mohon pencerahannya Ustadz, monggo. Ya, jadi al-hudud tadi saya jelaskan, hudud itu hukuman yang ditentukan oleh syariat. Kalau takzir itu hukuman yang ditentukan oleh pemerintah setempat. Artinya yang wajib memberikan hukuman itu adalah pemerintah, bukan masyarakat sipil. Jadi masyarakat tidak diperbolehkan kemudian membuat aturan ya. Tiba-tiba jadi algojo nggak boleh. Nggak boleh. Jadi bagaimana kemudian cara tobatnya? Ya tentu kita tobat secara umum ya. Tobat secara umum itu ya syaratnya kan pertama harus istighfar, mohon ampun. Terus yang kedua itu ada nadmun itu getun ya. Yang ketiga ora nejo baleni. Ora nejo baleni itu adalah keyakinan atau komitmen kita tidak mengulanginya lagi. Jadi yaitu karena kita yang wajib memberikan hukuman itu adalah pemerintah, dan sekarang Indonesia itu adalah negara yang berdasarkan Pancasila, kita saling menghormati, kita menghormati segala hukum yang ada di Indonesia. Ya cara tobatnya itu mengikuti tuntunan tobat secara umum dengan meminta ampunan, istighfar, kemudian ada rasa getun ya, tidak menceritakannya lagi. Karena kalau orang menceritakan itu namanya tidak getun ya. Maka kita pernah membaca, saya itu dalam Ihya Ulumuddin itu, kullu ummati mu'afa ilal mujahirin. Setiap umatku itu diampuni kecuali orang yang mujahirin, terang-terangan berbuat maksiat. Setelah maksiat kemudian diceritakan. Ini nanti dampaknya sistemiknya. Orang akan kepengen, oh enak ternyata. Jadi ini berbahaya. Jadi kalau memang tobat ya sudah, tutup saja, tidak usah diceritakan. Cukup hanya Anda dan Allah yang tahu. Kemudian innal hasanati yudhibna sayiat, berbuat hasanah yang sebaik-baiknya, karena hasanah ini dapat melebur sayiat. Demikian. Baik, ini yang juga sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Dari Mas, atau saya baca nggak namanya ini. Baik, begini Ustadz, yang terjadi di masyarakat kita ini tiba-tiba menjadi hakim dan menjadi algojo sendiri-sendiri. Yang kita lihat di media sosial Ustadz, diarak, ditelanjangin seperti itu, mirang-mirangke. Kemudian yang kena imbasnya tidak hanya si orang itu, anak-anaknya, saudara-saudaranya juga kena imbas, ikutan malu. Lah ini bagaimana Ustadz? Yang terjadi di masyarakat kita kan seperti itu. Mohon pencerahannya Ustadz. Jadi hukum Islam dan hukum positif negara itu sama. Tidak boleh orang sipil itu menghakimi sendiri. Ada wilayahnya masing-masing. Jadi Islam itu proporsional, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Orang awam ya wajib mengikuti orang alim. Rakyat wajib mengikuti pemerintah, wajib. Ada tata caranya Ustaz. Ada tata caranya. Jadi tidak ada itu hukuman dengan menelanjang, itu tidak ada. Apalagi diguyur dengan air comberan kan seperti itu yang viral juga. Tidak ada itu ya. Jadi ya kita serahkan kepada hukum yang berlaku. Kita panggil pihak yang berwajib, Pak RT, kepala desa, kemudian dimediasi. Jadi langsung
nikahkan saja. Karena orang nikah itu nanti terus berarti memutus sifahnya. Jadi orang yang mohon maaf misalkan hamil di luar nikah itu jangan ditunggu lama-lama, langsung dinikahkan. Jadi tidak usah nunggu nanti bayinya lahir, tidak usah, ya langsung dinikahkan saja. Karena semakin menunggu tidak dinikahkan ini berarti berpotensi mengulanginya yang sama. Nah, cara mengakhiri perzinahan itu ya dengan cepat-cepat menikahkan keduanya. Ya, sudah dinikahkan ya kita husnudzon saja, ada yang bertanggung jawab, artinya pemerintah ya maksud saya, dan juga dirinya sendiri dengan Tuhannya. Kita manusia tidak ada hak untuk mengadili. Baik, yang sudah bergabung kembali, ini tadi seputar langsung menikah ketika hamil, katanya harus nunggu melahirkan dulu Ustadz, ada yang bilang seperti itu karena tidak ada yang berani menikahkan. Mohon pencerahannya dari Mas Haji ini, monggo. Iya, kalau yang ditunggu setelah hamil anaknya melahirkan itu kalau yang normatif ya. Misalkan ada pasangan suami istri terus atau ditinggal mati ya. Ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil ya, ini harus menunggu iddah sampai melahirkan. Tapi kalau ini orang yang kecekel gropioan gitu ya, itu tidak perlu itu, karena ada hal yang lebih besar yang lebih diperhatikan, yaitu menyelamatkan keduanya dari perbuatan zina. Semakin menunggu ini semakin menambah mereka untuk mengulanginya lagi. Jadi ini tanggungannya lebih berat. Jadi bagi kalau secara normatif ingin menikah janda untuk yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan napa niku namine hamil, ya kita tunggu masa iddahnya itu setelah melahirkan begitu. Tapi kalau ini adalah darurat ya, orang ini memang sudah terbukti berbuat zina, ini nanti akan mempunyai kecenderungan mengulangi lagi ya. Kita harus selamatkan cepat-cepat ya, yaitu dengan menikahkan keduanya. Oke, masih ada sekitar 1 menit, nggak nyangkepin yang sudah bergabung. Mohon maaf, besok ya kita lanjut kembali, dan mohon doanya Ustaz sebelum kita closing, monggo Ustaz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, kami memohon kepadamu selamatkan kami, generasi kami, anak-anak kami, santri-santri kami dari pergaulan bebas ya Allah. Lindungi nasab-nasab kami ya Allah, agar kami tidak terjerumus kepada zina, kepada pergaulan bebas ya Allah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sallallahu alaihi Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa alhamdulillahirabbil alamin. Demikian keterangan yang bisa kita sampaikan kajian ini. Semoga Allah meridhai, dan apapun yang saya sampaikan kurang dan lebihnya mohon maaf ya. Semoga kita senantiasa dalam perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam pergaulan bebas ini. Allah menyelamatkan generasi kita agar menjadi generasi yang bermartabat. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, insya Allah Rabu depan kami akan hadir kembali. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Saya Arif Vanili pamit undur diri. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.